Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa aja yang udah hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari dipimpin doa oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Pimpin doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi'firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit mereview kemarin udah kerjain tugas belum yang Sriwijaya? Kemarin ada tugas gak? Nggak ada ya? Kemarin kan udah Sriwijaya, Mataram Kuno, dan satu lagi Tarumanegara. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran sejarah selanjutnya, ada Wangsa Isyana. Kakak ingin nyetelin video tentang sejarah kerajaan Wangsa Isyana yang terletak di Jawa Timur. Gimana sejarahnya? Ayo nyimak semua, perhatikan. Wangsa Isyana tidak luput dari pembahasan mengenai kerajaan Mataram Kuno yang merupakan cikal bakal kerajaan ini muncul. Wangsa atau dinasti Isyana merupakan penerus dari dinasti Sanjaya kerajaan Mataram Kuno. Istilah Isyana bersumber dari nama asli Isyana Wikra dan Mo Tenggadewa yang merupakan Ratu Sindok setelah dijadikan Raja Pedang atau Mataram Kuno. Sindok sendiri adalah raja dari keturunan Wangsa Sanjaya. Ia memindahkan kekuasaan pada awalnya berpusat di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan kekuasaan ini sekaligus lahir dinasti Sanjaya dan kemudian lahirlah dinasti Isyana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pindahnya ibu kota Mataram Kuno ke wilayah Jawa Timur. Yang pertama adalah karena seringnya terjadi konflik dalam hal berbagi kekuasaan sehingga mempengaruhi kewibawaan kerajaan yang menjadi berkurang atau hilang buahnya. Selain itu, Mataram Kuno juga tidak memiliki pelabuhan, jadi sedikit sulit untuk berhubungan dengan dunia yang ada di luar. Yang kedua, faktor musibah. Ketika ibu kota kerajaan terkenal, bencana letusan gunung berapi juga menjadi alasan utama, terlebih dengan kerajaan yang kerap terancam dengan serangan kerajaan Sriwijaya. Sindok tidak hanya memindahkan istana Mataram Kuno ke Jawa Timur, namun beliau juga membangun kerajaan baru bernama Wangsa Isyana ini. Di Jawa Timur, pusat pemerintahan berada di Watugaluh, wilayah yang berada di antara Gunung Semeru. Sindok sendiri beragama Hindu Siwa. Dari kerajaan Sindok ini termasuk dalam kerajaan yang bercorak Hindu. Hanya saja saat itu agama Buddha dan Hinayana juga sedang berkembang baik, sehingga terjadi toleransi antar penganut masing-masing agama. Sindok ketika pemerintah sangat bijaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari usahanya membangun banyak bendungan dan juga memberikan hadiah tanah untuk bangunan suci yang bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat kerajaan Wangsa Isyana. Ia juga memerintahkan daerah rawa untuk membuka lahan pertanian. Lalu banyak informasi dari orang China yang mengatakan bahwa Wangsa Isyana banyak menghasilkan beras. Kemudian perdagangan di Wangsa Isyana cukup ramai, seperti perdagangan beras, emas, kayu jiran, nagari, dan pinang. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa masyarakat pada masa tersebut hidup dari hasil pertanian dan juga perdagangan. Raja yang memimpin kerajaan Wangsa Isyana setelah Abu Sindok adalah Raja Dharmawangsa pada tahun 991 Masehi, dan Dharmawangsa menghentikan tahta. Ia sangat menitikberatkan pemerintahannya di bidang politik. Hal itu terlihat dari upayanya untuk menaklukkan Sriwijaya yang merupakan penguasa perdagangan Nusantara. Seringkali Dharmawangsa mencoba untuk menaklukkan Sriwijaya, tapi selalu gagal. Sampai Dharmawangsa beserta keluarganya gugur akibat serangan kerajaan Porawari yang disebut juga dengan peristiwa Pralaya. Nah, Porawari ini adalah kerajaan di Jawa yang merupakan bawahan dari kerajaan Sriwijaya. Anggota keluarga Dharmawangsa yang beruntung dalam berhasil lolos dari peristiwa itu adalah menantunya, yaitu Airlangga. Setelah berhasil dari peristiwa Pralaya, Airlangga dan beberapa pengikutnya hidup di tengah hutan bersama para petapa. Kemudian di tahun 1900 Masehi, utusan terakhir datang untuk menghadap Airlangga. Tujuannya untuk meminta Airlangga agar bersedia naik tahta dan membangun lagi kerajaan Wangsa Isyana. Nah, di tahun 1019, akhirnya Airlangga dinobatkan menjadi raja oleh para pendeta Buddha.
muncul kekuatan bersama dengan berikutnya. Salah satu penyelesaiannya sejak kerajaan hingga Erlangga menjadi raja adalah Narotama. Pada tahun 1028 Masehi, kerajaan-kerajaan yang dulu berada di bawah kekuasaan Dharmawangsa kemudian satu persatu dikuasai kembali oleh Erlangga, sehingga daerah kekuasaannya kini meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Bali. Sedangkan pusat pemerintahan sendiri berada di Kabupaten. Terkait kehidupan sosial dan budaya kerajaan Wangsa Isyana, masa pemerintahan Erlangga menjadi yang menarik untuk dibahas. Di masa pemerintahan Raja Erlangga tercipta karya sastra fenomenal yaitu Arjuna Wiwaha. Ada pula seni wayang yang berkembang dengan cukup baik, dengan kisah yang berasal dari Ramayana dan Mahabharata. Cerita tersebut ditulis ulang dengan memadukan unsur budaya Jawa. Karya-karya tersebut lahir dipengaruhi oleh kebijakan Erlangga yang melindungi seniman, jangan dan juga sastrawan, sehingga mereka dapat mengembangkan kreativitas yang jelas. Agama yang selalu berkembang di masa pemerintahan Raja Erlangga adalah Hindu Vaishnava. Hal tersebut terlihat dari candi Brahan, yang mana Erlangga diwujudkan dalam sebuah acara sebagai Dewa Wisnu menaiki gambir. Erlangga membuat tanggul yang berfungsi mencegah banjir. Sementara dalam bidang sastra, untuk mengenal Raja Erlangga dalam kisah tentang kerajaan, ditulislah suatu karya sastra nasional yang tadi sudah disebutkan, yaitu Kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwar. Ketika Dharmawangsa meninggal dalam peristiwa Praweya, sekaligus mati kekuasaan kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah, menantunya yang bernama Erlangga menggantikan tahta raja dan membangun kembali kerajaan Wangsa Isyana atau disebut juga Mataram kuno periode Jawa Timur, atau nama lainnya adalah Kerajaan Kahuripan. Raja Erlangga menjadi penguasa tunggal di Kerajaan Kahuripan karena ia memilih membagi kerajaannya untuk dua putranya. Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi Kerajaan Kediri atau Panggalu dan Kerajaan Nenggala untuk kedua putra Raja Erlangga. Setelah terbagi Kerajaan Nenggala dan Kediri ternyata tetap berselisih hingga timbul peperangan. Pada akhirnya Kerajaan Nenggala pun kekalahan dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri diperintah oleh dinasti Isyana sejak pertengahan abad ke-11 hingga tahun 1222. Penguasa terakhir Kerajaan Kediri atau Wangsa Isyana ini adalah Sri Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis. Menurut kitab negara dan agama, Sri Rangga Rajasa atau biasa dikenal dengan Ken Arok menyerang Prabu Dandang Gendis pada tahun 1222. Pertempuran keduanya terjadi di daerah Banten sekitar Malang, sehingga disebut sebagai Perang Banten. Perang Banten dimenangkan oleh Ken Arok yang kemudian mendirikan kerajaan Singasari. Dengan kemenangan Ken Arok atas Prabu Dandang Gendis, maka berakhirlah masa kekuasaan dinasti Isyana setelah memerintah selama 3 abad. Bukti keberadaan dinasti Isyana yang pernah berdiri berasal dari berita-berita asing dan prasasti-prasasti atau candi. Berita asing mengenai dinasti Isyana berasal dari berita India dan China. Selain berita asing sebagai peninggalan dinasti Isyana di Jawa Timur, masih terdapat peninggalan lainnya. Peninggalan dinasti Isyana di Jawa Timur adalah prasasti. Prasasti dinasti Isyana cukup banyak dan tersebar, antara lain prasasti Lor, biasanya disebut juga dengan prasasti Candi Anjuk Landang. Kedua peninggalan dinasti Isyana di Jawa Timur adalah Candi Gunung Gangsi di Pangyal, Pasuruan, Jawa Timur. Candi Gunung Gangsi dibangun pada masa pemerintahan Kusendok pada tahun 11 Masehi. Selanjutnya ada Candi Songgoliti terletak di Batu, Malang, Jawa Timur. Dan terakhir Candi Belahan terletak di Dusun Belahan Jowo, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Candi Belahan dibangun pada abad ke-11 oleh Raja Erlangga sebagai tempat pertamaan Raja Erlangga dengan Dewi Laksmi dan Dewi Sri sebagai permaisurinya. Oke, ada yang mau ditanyain dari sejarah kerajaan Wangsa Isyana? Singasari dapat diketahui. Ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke kerajaan Bali? Ke kerajaan Singasari. Sebelumnya udah paham? Jadi awal dari kerajaan Wangsa Isyana itu berawal dari penerus dari kerajaan Mataram kuno, yaitu setelah Empu Sendok menggantikan kekuasaan Raja Wawa di Jawa Tengah. Dia memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur agar konflik yang terjadi bisa diredam. Kan dulu ambisi raja terdahulu Wangsa Isyana ingin menaklukkan kerajaan Sriwijaya, tapi selalu gagal. Akhirnya dipindahin ke Jawa Timur. Nah, adapun peninggalan Wangsa Isyana apa aja tadi? Yang pertama, prasasti. Ya, terus Candi Gunung. oh, Candi Gunung. ya, betul. Candi apa? Lausan, ya. Terus ada prasasti prasasti apa itu? Kalkuta. Nah, terus
masa runtuhnya karena kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa Wangsa Isana runtuh? Yang saya sebutin tadi. Karena kekuasaannya itu dibagi menjadi dua. Karena anak dari permaisurinya atau anak dari Ratu Airlangga itu nggak mau jadi raja, nggak mau jadi penerus tahta. Jadi Airlangga terpaksa membagi dua kerajaannya dari penerus tahta yang sah ke anak permaisuri selir. Jadi kalau kerajaan itu ada permaisuri yang sah yang sebagai ratu, ada juga selir. Selir itu kayak apa ya? Penghibur raja, perempuan penghibur raja gitulah. Nah, tapi penghibur ini punya anak, 2 anak. Nah, akhirnya Airlangga memecah kerajaan Wangsa Isana, dalam artian dipecah, jadi Wangsa Isananya udah nggak ada. Jadi kerajaan apa tuh dibagi 2. Kemudian terjadi pada 1041, Airlangga menyerahkan kerajaan pada seorang Brahmana sakti bernama Empu Brahada. Kedua kerajaan itu sebagai berikut: Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Daha. Kerajaan itu terletak di selatan timur Sungai Brantas. Terus yang kedua jadi kerajaan Bigala atau Singosari dengan ibu kota Kahuripan. Sekitar Lamongan. Kerajaan itu terletak di sebelah utara Sungai Brantas. Setelah pembagian kerajaan selesai, Airlangga turun takhta. Dia hidup sebagai pertapa sampai wafat pada tahun 1049. Airlangga dimakamkan di lereng sebelah timur gunung, pegunungan yang terkenal dengan nama Candi Belahan. Pada candi itu terdapat patung Airlangga, diwujudkan sebagai Dewa Wisnu yang sedang mengendari Garuda. Jadi akhir dari kerajaan Wangsa Isana karena nggak ada penerus tahta, kerajaannya dibagi 2. Selanjutnya ada kerajaan Singosari. Dari kitab para ratu dan kitab negara agama serta prasasti-prasasti peninggalannya. Salah satu prasasti itu adalah prasasti Budadu. Berdasarkan keterangan dalam prasasti Budadu, nama resmi kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel. Dan dalam kitab para ratu, meskipun Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri. Adapun yang menjabat sebagai Apu atau setara zaman Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Suatu hari Tunggul Ametung mati dibunuh oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok. Ken Arok kemudian mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel. Ken Arok lantas menikahi istri Tunggul Ametung yang saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Anak Ken Dedes itu Ametung ini nantinya diberi nama Anusapati. Selain melahirkan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Umang yang telah melahirkan anak laki-laki bernama Berjaya. Ketika berkuasa, Ken Arok berniat melepaskan Tumapel pada saat itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Nah, kebetulan pada 1221 Masehi terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kediri, dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Arok untuk melawan Raja Kertajaya. Perang melawan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri pun akhirnya terjadi di Desa Genter pada 1222 Masehi. Dan serangannya pun berhasil hingga memaksa Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaan Kediri kepada Ken Arok dan kerajaan dipindahkan ke Singosari. Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Tumapel yang pada akhirnya lebih dikenal sebagai Kerajaan Singosari. Dikisahkan dalam prasasti para Anusapati merupakan putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Pada 1247, Ken Arok mati di tanah Anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun pada 1249 Masehi, Anusapati tewas dihabisi oleh Berjaya yang tidak lain adalah anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Sehingga setelah itu Berjaya naik singgasana sebagai Raja Tumapel setelah Anusapati tiada, tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada 1250 Masehi, pemerintahannya dipulihkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Rangkabumi atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah anak dari Anusapati yang melanjutkan lingkaran balas dendam dalam tahta kerajaan Singosari. Wisnuwardana lantas dinobatkan sebagai raja selanjutnya setelah sepeninggalan Kertajaya hingga mewariskan kekuasaan kerajaan Singosari kepada putranya bernama Kertanegara. Karena letaknya yang sangat strategis yaitu berada di lembah Sungai Brantas, hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu juga
masyarakat mengalami fluktuasi ekonomi. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi di Kerajaan Singasari tergolong sangat makmur. Tapi kemudian saat dipimpin oleh masyarakat setelah kematian Ken Arok, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Setelah itu kehidupan ekonomi mulai membaik lagi ketika dipimpin oleh Wisnuwardana yang merupakan anak dari Musapati. Hingga pada akhirnya saat masa pemerintahan Raja Kertanegara atau anak dari Wisnuwardana, kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Kehidupan budaya yang ada di Kerajaan Singasari tergolong cukup maju. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya prasasti yang ditinggalkan sebagai salah satu bukti dari kejayaan Kerajaan Singasari pada saat itu. Pemerintahan dari Kerajaan Singasari berpusat di Jawa bagian timur, di mana sistem pemerintahan tersebut sempat mengalami perkembangan yang sangat pesat, tapi juga harus mengalami kemunduran karena adanya sengketa karena terjadi perebutan kekuasaan. Hal itu terjadi karena pada saat berdiri kerajaan tersebut, sistem pemerintahan dan juga hidup politik yang diterapkan lebih fokus kepada pengembangan wilayah kekuasaan. Tentunya, hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena membawa kesuksesan tersendiri. Terbukti dengan adanya kebiasaan dalam menguasai wilayah Sunda, Malaka, Bali, dan Kalimantan. Akan tetapi di sisi lain dalam kerajaan itu sendiri justru mengalami kemunduran karena adanya perebutan kekuasaan. Walaupun Kertanegara merupakan salah satu raja yang membawa Kerajaan Singasari pada masa puncak kejayaannya, namun ia juga menjadi raja yang membawa Kerajaan Singasari pada masa peruntukannya. Hal itu terjadi karena Kertanegara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan Kerajaan Singasari melalui sistem pertahanan lautnya. Oleh karena itu, ia justru mengabaikan pertahanan yang berasal dari dalam kerajaan itu sendiri. Saat Kertanegara sedang fokus dengan misinya dalam mengembangkan kekuasaannya, Jayakatwang yang masih mempunyai garis keturunan kerajaan Kediri mulai memberikan serangan kepada Kerajaan Singasari. Usaha tersebut semakin dilancarkan karena Jayakatwang dibantu oleh Wiraraja yang sebelumnya sudah pernah dijatuhkan dari keraton. Dari Wiraraja, akhirnya Jayakatwang mengetahui waktu yang tepat untuk melaksanakan serangan ke Kerajaan Singasari. Pada saat itu, Singasari diserang dari dua arah sekaligus, yaitu dari arah utara dan selatan. Akan tetapi, ternyata serangan yang berasal dari arah utara justru malah mengecoh pasukan yang dipimpin oleh Kandaraja dan juga Raden Wijaya. Sementara serangan yang berasal dari arah selatan justru yang paling berdampak sampai menewaskan Kertanegara. Meninggalnya Kertanegara kemudian menjadi akhir dari masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kemudian wilayah Singasari dikuasai oleh Jayakatwang dan ia membuat ibu kota baru. Ada beberapa peninggalan Kerajaan Singasari yang sampai saat ini bisa kita temukan keberadaannya. Di antaranya ada Candi Singasari. Candi Singasari berada di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Lokasinya berada di lembah antara Pegunungan Arjuna dan Pegunungan Tengger. Candi tersebut adalah tempat pendarmaan dari Raja Kertanegara. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa candi tersebut tidak selesai dibangun. Yang kedua ada prasasti Mula Maroro. Peninggalan Kerajaan Singasari selanjutnya menjadi salah satu bukti keberadaan Kerajaan Singasari adalah prasasti Mula Maroro ini. Prasasti tersebut berbentuk lampiran tembaga yang diterbitkan oleh Kertanegara yang pada saat itu masih berstatus sebagai raja yang muda. Selain itu, prasasti tersebut juga merupakan piagam untuk mengesahkan Desa Madulun dan Desa Mula. Peninggalan selanjutnya adalah Candi Kidal. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan terakhir untuk Raja Anusapati. Meninggalnya Anusapati karena dibunuh oleh Tohjaya membawa cerita bahwa kematiannya tersebut merupakan bagian dari kutukan keris Empu Gandhi. Tak hanya itu saja, masih ada banyak peninggalan lainnya yang dapat kita jadikan sebagai bukti keberadaan dan juga kejayaan Kerajaan Singasari yang berpusat di Jawa bagian timur. Nah, tadi ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Pajajaran itu Kan Singasari tadi pecahan dari kerajaan mana? Sebelumnya? Sebelum Kerajaan Singasari tadi Wangsa Isyana. Jadi ada Singasari sama Kerajaan Kediri. Nah, jadi Kerajaan Singasari ini berdiri karena Ken Arok membunuh raja dari Kerajaan Kediri yang bernama Tunggul Ametung dan membinasakan Raja Kertajaya dari Kediri. Jadi Ken Arok ini merebut kerajaan Kediri juga. Yang berpusat pemerintahan Singasari dekat Malang. Jadi waktu itu kakak pernah ke tempat peninggalan di Singasari di Malang. Jadi dekat ada bekas-bekas peninggalan kayak museum-museum gitu. Ada pusat pemerintahan itu kayak kekeratonan gitu di sana di Malang.
Nah, akhir dari kerajaan Singosari itu juga karena penerus tahta Kediri dendam sama Ken Arok, jadi saling balas dendam lah. Jadi Kertanegara menekankan kepada pasukan perluasan daerah, tapi kurang memperhatikan daerah yang luas itu. Kertanegara sebagai penganut Buddha ternyata juga dikenal sebagai orang yang senang berpesta dan upacara keagamaan. Kedua hal tersebut memperlemah kedudukan Kertanegara. Keadaan kerajaan Singosari itu dimanfaatkan oleh Jaya Katuang. Jaya Katuang ini keturunan dari Kertajaya. Jadi penguasa Kediri untuk menjatuhkan kekuasaan Kertanegara. Jaya Katuang mengetahui bahwa Singosari dalam keadaan lemah sebab sebagian tentaranya masih berada di Sumatera atau Melayu. Dengan bantuan Arya Wiraraja pada tahun 1292, Jaya Katuang menyerang pusat kerajaan Singosari. Kertanegara terbunuh sehingga berakhirnya kerajaan Singosari. Selanjutnya kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri termasuk dalam salah satu kerajaan bercorak video yang ada di Nusantara. Kerajaan Kediri juga disebut dengan Banjarlu. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat pemerintahannya berada di Jawa Timur, di Kota Daha atau yang sekarang disebut Kota Kediri. Kisah mengenai kerajaan ini tertuang dalam kitab Negara Kertagama. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Erlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian yang terjadi antara kedua anaknya. Kedua anak Raja Erlangga ini masing-masing bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasaka. Mereka berebut kekuasaan bahkan sampai saling bertempur satu sama lain. Wilayah kerajaan Raja Erlangga yang dikenal sebagai Kahuripan akhirnya dibagi menjadi dua bagian. Pembagian wilayah kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Dalam menghindari bentrokan antar kedua anaknya, akhirnya Erlangga membagi kerajaan menjadi dua dan masing-masing namanya adalah Panjalu atau Kediri dan Kerajaan Jenggala atau Kahuripan. Dalam negeri pembatas, kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Sri Samarawijaya mendapat kesempatan memimpin kerajaan yang berada di wilayah barat. Dalam hal ini Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri. Sementara Mapanji berada di wilayah timur memimpin Kerajaan Jenggala yang pusat kerajaannya berada di Kahuripan. Kerajaan Panjalu menguasai wilayah Kediri dan Madiun, sementara Kerajaan Jenggala meliputi wilayah Malang dan delta Sungai Berantas, yang pelabuhannya berada di Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Peperangan antara Panjalu dan Jenggala terjadi selama 60 tahun, dan kemenangan Panjalu itu pula yang mengantarkan pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu dipindahkan dari Daha ke Kediri, sehingga saat ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kediri dan perekonomiannya bisa dilihat lewat kronik-kronik China, yang menyebutkan bahwa Kerajaan Kediri merupakan kerajaan penghasil banyak beras. Kemudian banyak barang dagangan yang keras di pasaran, termasuk seperti emas, perak, daging, hingga gerabah. Penggunaan uang dari emas sebagai alat pembayaran, adanya polisi, dan pajak dari rakyat. Dan diketahui bahwa masyarakat Kerajaan Kediri tidak menganut sistem kasta meskipun penganut agama Hindu. Sesuai yang tertuang di kitab Rudaka, kitab ini juga menyebutkan bahwa tinggi atau rendahnya martabat seseorang tak dilihat dari dasar keturunan dan kedudukan, melainkan dilihat dari tingkah laku orang tersebut. Dalam perkembangan Kerajaan Kediri, setidaknya ada 7 pemimpin atau raja yang pernah memimpin kerajaan ini. Kerajaan Kediri memasuki masa jaya saat dipimpin oleh Prabu Jayabaya. Saking jayanya nama raja dari Kerajaan Kediri yang satu ini, bahkan masih dikenal oleh banyak orang hingga saat ini. Dimulai dari pemerintahan Raja Sri Samarawijaya yang merupakan salah satu putra dari Raja Erlangga tadi. Masa kekuasaannya dianggap sebagai masa kegelapan setelah tak adanya prasasti yang menceritakan mengenai kisahnya. Kemudian berlanjut ke Sri Jayawarsa yang merupakan seorang raja yang sangat mencintai rakyatnya.
Sriwijaya merasa sangat berusaha untuk bisa mensejahterakan kehidupan rakyat kerajaannya, dan kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Sriwijaya atau Prabu Jayabaya adalah raja terbesar di kerajaan Kediri yang berkuasa sejak 1135 hingga 1159 Masehi. Sriwijaya adalah salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayahnya hingga Kalimantan dan kerajaan Ternate. Dengan luas wilayah kekuasaan yang dimiliki, armada laut kerajaan Kediri juga sangat kuat. Selain dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, Jayabaya juga sering digadang-gadang sebagai seorang pujangga pada zamannya. Tidak hanya itu, konon Jayabaya juga disebut-sebut pandai meramal. Sedikitnya ada 9 ramalan Jayabaya tentang Indonesia yang terbukti, seperti munculnya kereta api, pesawat terbang, dan radio atau televisi. Ramalan Jayabaya dituangkan dalam sebuah buku bertajuk Kitab Cangka Jayabaya. Terkait benar atau tidaknya ramalan Jayabaya, belum ada yang bisa membuktikan secara ilmiah. Namun ada ramalan Jayabaya yang dipercaya telah terjadi, seperti adanya kedatangan bangsa kulit putih yang membawa tongkat yang bisa membunuh. Ramalan ini diyakini merupakan bangsa Belanda, dan tongkat yang bisa membunuh adalah senapan. Jayabaya juga meramalkan kedatangan bangsa Jepang setelah itu. Dalam ramalan itu, Jayabaya menyebut sebagai bangsa berkulit kuning dari utara. Kedua, mengenai kendaraan yang bisa berjalan tanpa ditarik kuda dan bisa terbang. Kendati demikian, selama memimpin sebagai raja, sistem pemerintahan di dalam kerajaan Kediri sudah jauh lebih teratur. Selain itu, hukum juga sudah diterapkan secara tegas dan adil. Bukti keberhasilan Raja Jayabaya dalam memimpin kerajaan Kediri dapat dilihat dalam prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang adalah prasasti batu yang ditemukan di daerah Ngantang, Malang, Jawa Timur. Konon, prasasti ini sudah ada sejak tahun 1135 Masehi. Prasasti Ngantang ditulis menggunakan aksara dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Dari prasasti ini dapat diketahui bahwa Raja Jayabaya telah berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala. Prasasti Ngantang juga berisi tentang pembelian dan pembebasan pajak tanah oleh Raja Jayabaya untuk desa Ngantang karena telah mengabdi pada kerajaan Kediri. Saat ini prasasti Ngantang sudah menjadi koleksi museum nasional. Untuk mengenang jasa Raja Jayabaya, namanya pun diabadikan di dalam kitab Baratayuda. Jayabaya dipercaya adalah orang tua dari raja-raja di Jawa. Dari istrinya yang bernama Dewi Sara, lahirlah beberapa anak, misalnya Dewi Pramusti, Dewi Pramuni, Dewi Sasanti, dan Jaya Wijaya. Dari Jaya Wijaya inilah dipercaya keturunannya telah menjadi Raja Majapahit dan Mataram. Setelah Raja Jayabaya turun tahta, kepemimpinan kerajaan Kediri dipegang oleh beberapa raja, dan di masa kepemimpinan Raja Kertajaya, kerajaan Kediri mulai mengalami kemunduran, berawal dari terjadinya konflik antara Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana Hindu dan juga di kerajaan Kediri. Akan tetapi ambisi tersebut menuai penolakan dari para Brahmana. Pada perkembangannya, penolakan dari kaum Brahmana menjadi penyebab Kertajaya marah dan akhirnya melakukan berbagai tindakan buruk terhadap kaum Brahmana. Untuk menghadapi ancaman dari Kertajaya, kaum Brahmana memutuskan kabur dari pusat kerajaan Kediri menuju ke daerah Tumapel untuk meminta perlindungan kepada pemimpinnya yaitu Ken Arok. Selama di perjalanan menuju Tumapel, kaum Brahmana terus menyebarkan kesesatan Kertajaya kepada para rakyat kerajaan Kediri. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan dan melawan Kertajaya. Setibanya di Tumapel, kaum Brahmana bergabung dengan Ken Arok untuk melakukan perlawanan terhadap Kertajaya. Lalu pada 1222, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan yang berdaulat dan terpisah dari kerajaan Kediri. Penobatan sepihak yang dilakukan Ken Arok dan kaum Brahmana pun membuat Kertajaya murka. Alhasil, Kertajaya mengirimkan pasukan untuk menangkap Ken Arok dan kaum Brahmana, akan tetapi gagal. Setelah berhasil menggagalkan serangan dari pasukan Kediri, Ken Arok segera menyerang kerajaan Kediri dengan bantuan dari rakyat dan kaum Brahmana. Lewat serangan ini, Ken Arok berhasil menaklukkan Kediri pada 1222 yang menandai bentuknya kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau kerajaan Singasari. Peninggalan kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini yaitu situs Bondowoso pada awal tahun 2007. Sejumlah arca kuno peninggalan kerajaan Kediri yang ditemukan di desa Gayam Kediri tersebut tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan batu Dwasiwa Caturmuka atau bermuka 4. Prasasti kerajaan Kediri juga menjadi peninggalan yang diantaranya ada prasasti Sirah yang berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawarsa. Kedua ada prasasti Tulungagung dan Kertosono yang berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Brawijaya. Dan ketiga ada prasasti Ngantang yang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan rencana oleh Raja Jayabaya. Yang keempat adalah prasasti Jaring dan yang terakhir ada prasasti Kamula yang menerangkan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh-musuhnya di Katang. Oke, itu kerajaan Kediri yang dimana kerajaannya berdiri karena pemisahan kekuasaan dari Wangsa Isana yang sebelumnya tidak ada penerus tahtanya.
kerajaan Kediri ini nggak berjalan mulus di awal masa dirinya, karena Panjalu diberikan kepada Samarawijaya Jenggala, diberikan kepada Panji Garaskan. Samarawijaya dan Panji Garaskan ternyata tidak dapat hidup berdampingan secara damai. Pada tahun 1044 mulai terjadinya ketegangan yang kemudian berkembang menjadi perang perebutan kekuasaan sampai tahun 1052. Kemenangan awal berada di pihak Jenggala. Akan tetapi menginjak abad ke-12, yakni kira-kira tahun 1104, kemenangan sudah berada di pihak Kediri. Raja Kediri pada tahun 1104 adalah Jayawarsa. Jayabaya dikenal sebagai raja yang besar. Jadi raja yang paling terkenal dari Kediri yaitu Jayabaya. Menurut prasasti Ngantang yang berangka tahun 1135, pemerintahan Jayabaya telah berhasil mengakhiri kekacauan atau pemberontakan orang-orang Jenggala. Tadi apa aja peninggalan dari kerajaan Kediri? Ya, prasasti apa? Ngantang, terus apa lagi? Oke, prasasti apa aja, Kei? Prasasti apa? Tulungagung tadi di video udah ada. Prasasti apa lagi yang membebaskan tanah tadi? Apa? Toso, ya Blitar, masih ingat. Terus berakhirnya kerajaan Kediri. Berakhirnya kerajaan Kediri tadi kenapa? Dia masih ingat gak? Pada pemerintahan siapa kerajaan Kediri akhirnya runtuh? Jayabaya. Ya? Jayabaya. Kerajaan Kediri. Kertajaya. Jadi ya dibunuh oleh siapa? Ken Arok. Ken Arok dari kerajaan Tumapel. Ya, Tumapel Singosari, sama aja, Tumapel Singosari. Nama kerajaannya Singosari, nama daerah di Singosari Tumapel. Gitu. Terus ada yang mau ditanya nggak dari kerajaan Wangsa Isana terus pecahannya Kediri sama Singosari? Oh, udah cukup? Oke. Kakak kasih beberapa penugasan. Mungkin ada lagi kapan? Pelajaran IPS. Kamis. Tugasnya kayak kemarin, bikin kayak kemarin kan raja yang terkenal, terus apa lagi? Peninggalan sama letak. Ya itu aja. Bikin kayak gitu tiga kerajaan ini. Jelas? Dengan ada yang mau ditanyain? Baik, kakak akhiri. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.